Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di tempat ini. Jadi ini pelabuhan, salah satu pelabuhan di Kota Parepare. Jadi pada kesempatan ini kita akan sedikit berbagi soal kisah-kisah intim kita. Kisah-kisah pribadi yang mungkin jarang didengar oleh orang lain atau jarang mungkin kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi sebenarnya di satu sisi itu penting untuk didengarkan. Kisah-kisah semacam itu tentu saja akan berdampak pada bagaimana kita menjalani rutinitas. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki hal yang resisten dalam hidupnya. Kita selalu bertahan dengan konsep kemapanan yang kemudian bisa goyang kapan saja. Oleh karena itu mungkin di sini kita bisa memulai dengan perkenalan satu persatu, kemudian dilanjutkan dengan berbagi hal-hal yang resisten dalam hidup kita masing-masing. Mungkin bisa dimulai dengan Pak Rudi. Saya Rudi, ya, pekerjaan nelayan, ya, terus setiap hari di laut, ya, di tempat. Asli Bugis, orang tua juga asli Bugis, asal dari Pindrang. Lalu kisah-kisah resisten dalam hidup. Itu dalam hidup sebagai seorang nelayan, terus terang ya, kita sebagai nelayan itu adalah suka duka yang kita alami ya, tiap harinya di laut ya, mancing ya, paling berangkat kalau subuh, pulang siang, panas ya, itu tiap hari rutinitasnya seperti itu ya. Syukur-syukur kalau dapat hasil yang memuaskan lah ya, tapi kadang juga yang namanya rezeki di laut kan kita tidak tahu. Kita keluar mancing ya, syukur-syukur dapat kembali modal lah ya, hasil pancingan ya, itu kita syukuri ya. Kadang juga tidak dapat sama sekali ya, di situ kita rugi, artinya modal kita bensin sama alat-alat pancingnya itu otomatis kita rugi dari segi biaya ya. Tapi kalau kita dapat hasil yang memuaskan ya syukur alhamdulillah. Gitu ya. Tapi bagaimana misalnya dengan pertaruhan hidup sebagai seorang nelayan? Apakah itu benar-benar bisa digunakan, hasil yang kita dapatkan dari nelayan itu bisa digunakan konsisten misalnya selama beberapa waktu? Yang namanya nelayan ya tentu ada musimnya ya. Ya, karena kalau air laut gelombangnya besar, kita sebagai nelayan tidak bisa melaut ya. Kita tidak bisa melaut, otomatis kita nganggur, nggak ada penghasilan ya. Otomatis yang modal yang kemarin kita simpan untuk persiapan bulan-bulan berikutnya untuk kebutuhan sehari-hari itu kita pakai lagi ya. Paling kalau nelayan dapat hasil ya 2 bulan itu kita dapat modal, itu kita sisihkan untuk persiapan ini ya, bulan-bulan berikutnya pada saat kita tidak melaut ya. Itu paling ya 3-4 bulan itu di musim angin barat itu kita tidak dapat hasil itu karena kita tidak melaut ya. Jadi yang kita sisihkan kemarin yang modal kita dapat itu untuk tutupi itu kebutuhan sehari-hari ya. Ya, yang namanya nelayan punya keluarga kan ya, normalnya kita butuh setiap hari minimal makan minum lah ya, kebutuhan sehari-hari kita butuh. Jadi ya syukur-syukur bisa tertutupi lah sampai kita melaut lagi ya, cuaca bagus kita turun di laut dapat hasil ya, syukur-syukur itu kalau kita kembali melaut. Tapi kalau musim barat kita tidak bisa melaut. Iya. Nah, berarti upaya-upaya itu konsisten selama ini dilakukan selama bertahun-tahun. Sejak usia berapa? Terus terang jujur saya, karena mulai nenek saya sampai bapak saya, orang tua saya sendiri mulai kecil itu sudah melaut ya, ikut sama bapak mancing itu. Dari bapak juga dia terapkan seperti itu sistem keuangan ya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Iya, sebagai seorang nelayan, karena kita sebagai seorang nelayan jauh sekali dari kata maafan atau apa ya, syukur-syukur ada untuk dimakan setiap hari lah. Terima kasih Pak Rudi. Sekarang mungkin kita bisa mendengar kisah Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Randi. Kita sehari-hari saat ini sebagai pekerja di perusahaan percetakan sablon karung
lebih tepatnya karung beras. Eh, di sana saya sebagai yang bagian cetaknya. Biasa dalam sehari kalau kita ingin kerja semaksimal mungkin mulai dari jam 8 kurang lebih 12 jam lamanya, itu kita bisa dapat penghasilan alhamdulillah bisa sampai 120.000. Cuman karena saat ini kondisi keluarga yang harus setiap kerja harus tetap ikut, jadi mau tidak mau sekarang punya 2 anak yang masih masih bayi dan harus terpenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kondisi dengan penghasilan seperti itu ya alhamdulillah, kalau sudah bisa memberikan nafkah untuk kebutuhan dan keperluan anak-anak. Jadi seperti itu. Terus pekerjaan seperti ini resikonya tetap ada resikonya ya. Ketika terjadi kesalahan cetak ya otomatis yang punya ini pengusaha atau wirausaha yang punya karung beras bisa komplain ke kita, dan yang disalahkan adalah bagian yang cetak. Iya, kesalahan gambar atau melenceng sedikit itu bisa jadi kesalahan bagi kita. Itu dia resikonya. Terus yang kedua mungkin ya paling berdampak sama ini fisik, karena sehari-hari dalam 1 bal karung itu ada 10 lembar. Kalau kita mau habis 10 lembar ya minimal kita harus berdiri untuk melakukan ini cetak karungnya kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Nah, iya 1 bal jumlahnya 1000 lembar. Nah, maksimalnya kalau saya pribadi kerja ya maksimal sih 4 bal, jadi 4.000 lembar. Jadi kita bisa berdiri sampai kurang lebih 12 jam. Ya, istirahatnya kalau sudah makan atau ini sholat baru bisa istirahat, baru lanjut lagi. Jadi gitu. Ya saya kadang berpikir bahwa sampai kapan saya kerja seperti ini dengan kondisi fisik setiap hari mungkin akan mengalami penurunan. Ya saya akan berusaha untuk ini mandiri dan buka usaha seperti ini dengan belajar mulai dari hal-hal pertama yang harus dilakukan sampai dengan hal yang terakhir, ya agar supaya untuk bertahan hidup dan untuk memperoleh penghasilan yang lebih daripada sekarang, ya saya harus mulai dari sekarang saya harus mandiri untuk buka usaha seperti ini dengan membangun channel-channel ke pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Parepare, Pinrang maupun Sidrap. Ya, begitu. Oke, jadi sebenarnya kita sudah mendengar 2 kisah siasat bertahan hidup dari orang-orang seperti kita. Tentu saja sebenarnya yang lain bisa bertanya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Itu bisa kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oke, silahkan sekarang Adin. Bagi saya Adin, saya 30 tahun. Latar belakang keluarga saya, orang tua dua-duanya asli Bugis. Tapi saya kebetulan lahir di Makassar, besar di Makassar. Sekarang aktivitas saya sehari-hari menjadi pedagang cat semprot. Tapi di waktu-waktu lain saya paruh waktu menjadi pekerja lepas. Kadang mengambil dokumentasi dan kadang bekerja lepas di event organizer. Tapi keseharian saya menghabiskan waktu sebagai pedagang cat semprot. Itu kisah-kisah resisten dalam hidup apa-apa saja? Kalau untuk saya mengambil keputusan ini cat semprot sebenarnya karena teman-teman, saya merasa teman-temanku itu butuh support
Jadi karena kebanyakan teman-teman saya juga terakhir ini 2-3 tahun terakhir ini bekerja bersama beberapa seniman-seniman muda yang ternyata mereka punya kebutuhan khusus tertentu begitu dalam segi bahan, dan mereka saya rasa butuh didukung, dan saya merasa punya kemampuan itu. Eh, tapi kalau di sisi lain ya karena itu sebenarnya bukan bisnis yang, kalau bisnis lain kan gampang terputar kan uangnya. Kalau di bisnis model begini memang agak susah karena itu basisnya cuma antar teman saja. Makanya saya putuskan tetap jalankan profesi lain sebagai pekerja lepas itu. Berarti ada dua profesi yang terus berjalan untuk bertahan hidup ya. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu Widarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widarti, ibu rumah tangga. Umur saya 43. Saya adalah ibu dari 3 orang anak. Anak ya. Dan saya ex TKW dari Mesir. Sip. 2008 saya ke Mesir. 2011 kembali ke Indonesia karena di sana ada Masalah waktu ada itu ya. gejolak Gejolak politik ya. politik. waktu itu ya. Terus saya meninggalkan Indonesia karena saya merasa mungkin saya ingin menafkahi anak-anak saya dan ingin melihat mereka bagaimana supaya seperti orang-orang begitu. Saya ke sana selama 3 tahun. Karena di sana saya kembali ke Indonesia sebagai single parent begitu. Saya kembali ke sini mungkin tidak ada kerjaan lain selain ibu rumah tangga. Saya menjual pakaian, kadang beli di pasar Butung di Makassar, baru jual-jual sini kembali, jilbab, semuanya begitu. Berarti nyaris menggunakan semua kesempatan-kesempatan yang ada untuk terus bertahan hidup, Iya. Terutama menghidupi dan merawat anak ya, Iya. terutama sebagai single parent. Terima kasih Bu. Sekarang Bu Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anti. Pekerjaan saya sebagai pedagang di pasar malam. Saya jualan kosmetik di pasar untuk menghidupi keluarga sama anak. Tantangan-tantangan selama menjadi pedagang. Tantangan sebagai pedagang, kadang barangnya dicuri, apalagi kalau sendiri jaga, tidak ada yang bantu, ada tidak dilihat orang kasih masuk dalam taska atau ke dalam kantongan. Tapi bagaimana misalnya dengan upaya membagi waktu antara mengurus keluarga, anak, dan profesi sebagai seorang pedagang? Membagi waktu, kalau pagi kadang pergi anak sebentar di rumah mertua, kalau siang pergi beli barang di pasar, kalau jam-jam 5 sore sampai tengah malam kita sudah jualan di pasar malam. Jadi kira-kira antara profesi sebagai seorang ibu rumah tangga dan pedagang dan mengurus anak itu kira-kira dalam sehari berapa jam? Paling lama kadang 1 jam, kadang 2 jam. 2 jam misalnya. Bagi waktunya. Bagi waktunya ya, 2 jam. Ya. Berarti itu juga salah satu bentuk resisten terhadap hidup yang dialami oleh Ibu Anti berarti ya. Ya. Harus membagi waktu dengan Harus tepat. membagi waktu sama anak karena lebih besar kepada anak sebenarnya, karena kan jarang sama anak, kebanyakan cari uang terus. Kan kita kan sebagai tulang punggung keluarga juga. Terima kasih Bu Anti. Sekarang kita pindah ke Pak Pira. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pira.
asli Bugis Parepare, ex satpam di salah satu instansi di Kota Nunukan, dan sekarang jadi seorang pengangguran di Parepare. Bisa ceritakan kisah-kisah resisten apa saja yang pernah dialami oleh Pak Piran? Selama berada di Parepare sekitar 4 bulan, untuk bertahan hidup ya hanya mengandalkan tetangga-tetangga kalau ada pekerjaan untuk mencari pembeli-pembeli rokok, makan, dan kalau pekerjaan yang tidak ada lagi ya minta sama, untuk sementara minta sama orang tua, sama saudara-saudara. Sambil terus mengupayakan ada pekerjaan ya? Mengupayakan cari pekerjaan, dan sulitnya cari pekerjaan di Kota Parepare, apalagi mengandalkan cuma ijazah SMA. Kesulitan apa saja yang ditemukan ketika mencari pekerjaan di Kota Parepare? Pertama, tidak adanya koneksi ke salah satu ke perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor. Kalau tidak ada teman dekat, orang dalam susah. Ya. Itu salah satu kesulitannya. Kesulitan lain kira-kira apa? Untuk kesulitan lainnya, saya rasa tidak ada. Tidak ada ya? Artinya tidak ada keterbatasan, misalnya yang dicari harus spesifikasi seperti ini, atau ada hal-hal semacam itu yang ditemui selama mencari pekerjaan misalnya? Tidak ada. Oh, tidak ada, oke. Terima kasih teman-teman sekalian, karena kita tadi sudah saling berbagi soal hal-hal resisten dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebenarnya nyata, kita menghadapi itu. Saya pun sendiri punya beberapa kisah-kisah semacam itu, bagaimana caranya menyiasati diri untuk terus bertahan hidup. Faktor keluarga misalnya, faktor bagaimana kita melihat masa depan. Kira-kira di usia saya sekarang ini, 10 tahun kemudian akan seperti apa, hal-hal apa yang akan saya temui, lingkaran pertemanan seperti apa yang saya bangun. Itu akan sangat mempengaruhi sebenarnya keputusan-keputusan kita hari ini. Dari kisah teman-teman tadi, yang paling besar dan paling mempengaruhi tentu saja adalah keputusan apa yang kita ambil di masa lalu yang cukup berpengaruh sampai sekarang. Nah, baiklah, di tangan teman-teman kan sudah ada kertas yang berisi surat. Nah, sudah ada kertas yang berisi surat. Teman-teman sekalian, beberapa abad yang lalu, salah seorang perempuan Bugis bernama Coli Puji mengalami hal serupa dengan kita. Jadi dia mengalami resistensi yang sama seperti kita. Dia melihat ada satu hal yang tidak dia setujui. Dia mendapati suatu peristiwa yang tidak bisa dia terima begitu saja. Dia kehilangan suami dan dia harus mengalami hidup terasing misalnya, seperti yang persis kita rasakan sekarang. Jadi ini manusiawi. Resisten seperti ini manusiawi. Bedanya mungkin beberapa abad yang lalu Coli Puji harus menulis ini karena dia tidak punya ruang yang cukup untuk berbagi satu sama lain. Maka dia kemudian menulis salah satu karya Coli Puji adalah Lontara Bilang yang sekarang ada di tangan kita masing-masing. Nah, untuk menginternalisasi teks ini dengan kehidupan kita, dengan resistensi yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja ada baiknya jika kita membacakan satu persatu lalu kemudian kita coba bersama-sama. Untuk pembacaan tentu saja mesti bergiliran dan dimulai dari Pak Piran. Ampula jangega siak pandre painuko naya musaro masena di tengah pada toto itake iya ampula jangega aja nale pama cinau malaya. Oke. Terima kasih. Tapi sebenarnya pola pembacaan surat ini kan ada nada-nada khusus atau ada intonasi-intonasi yang sebenarnya mesti kita terapkan ketika membaca teks. Tadi sebenarnya sudah hampir antara makna dengan nada pembacaan sudah hampir padu, tapi sebenarnya bisa diulangi sekali lagi untuk mendapatkan feel. Ampula jengega siapan re painuko naya musaro masih dari tengah padang
Totowitake iya ampula jeng ide aja nalepa macinau malea. Oke. Terima kasih. Jadi pembacaan itu tadi adalah ungkapan salah satu lontara yang ditulis oleh Coli Puja yang berkaitan dengan resistensi. Nah sekarang kita akan lanjutkan ke Ibu Anti. Alai pasesang balik kapa natu makam pula jangi enaja bawangi lola erilan ropango narumpe Teknik pembacaannya sudah oke sebenarnya, tapi suaranya harus diangkat supaya memberi ketegasan di sana. Mungkin bisa sekali lagi coba diulang. Alai pasesang bali kapa nanti mangkam pula bawang mulai rilang pandu nampi ampulaje. Nah, itu kan tadi sebenarnya kalau kita perhatikan antara baris pertama dengan baris kedua kan sebenarnya ada spasi sebenarnya, karena itu menjelaskan dua hal yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa langsung dilanjutkan antara balili itu dengan kappa. Jadi kasih jeda. Jadi itu dibacakan dengan tenang, dikeluarkan dengan suara yang cukup lantang dan tegas. Tapi tetap memperhatikan jarak-jarak itu tadi. Jadi coba kita dibaca lagi satu kali, kemudian kasih jarak antara baris pertama dengan baris kedua. Bisa lah, mari kita mencoba aja. Alai pasisang balik kapak-kapaknya makam pula jangi enaja bawangi dola erilan ropango narumpei ampula jangi. Karena sudah ada jarak itu tadi, akhirnya orang bisa, sebagai pendengar, kita sudah bisa lebih menangkap makna dari suratnya. Nah, jadi jarak itu sebenarnya sangat penting dari proses pembacaan surat. Sekarang coba Ibu Widarti. Lisan reseng muari ampulaja makeret laut nalim. Oke, sebenarnya dari nada pembacaannya ini kan satu garis tegas yang berusaha menjelaskan tentang, yang artinya jika kita ingin menerjemahkan itu kan, ia hanya bersandar di bawah ampul ajeng yang rimbun, yang dikelilingi cercaan. Nah itu sebenarnya maksud dari itu adalah para pengecut hanya berdiam diri meski cercaan terus mendera. Nah berarti ketika dibacakan itu upayakan ada nada getir, yang menyertai, nada yang berusaha menjelaskan bahwa ya para pengecut itu selalu berdiam diri meski cercaan terus mendera. Jadi kalau ada pengecut di tengah medan perang, dia akan tetap sembunyi meskipun dicerca, dikata-katai seperti itu, dia akan tetap sembunyi. Karena memang karakter seorang pengecut adalah dia selalu bersembunyi. Nah berarti di situ ada nada kegetiran, nada sinis, nada satir yang coba bisa digabungkan ketika surat ini dibacakan. Coba kita ulangi lagi.
reseng muari ampulajeng matere rau nalimpo panguju risan reseng muari ampulajeng. Jadi nada datar ketika di huruf akhir yang vokal misalnya. Ini kan huruf vokal terakhir kan ada di kata mua, Bu. Kan yang lainnya kan huruf konsonan ya. Risan reseng dengan ampulajeng itu huruf konsonan di belakangnya. Ada kata mua. Nah, mua itu dibiarkan. Ada nada mua. Coba satu kali lagi. Bisa lah, Bu. risan reseng mua riampulajeng matere raum nalimpo panguju. Salah satu yang paling dasar dari teknik pembacaan surah adalah ada huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal itu kan A, I, U, E, O ya, yang seperti itu kan, dan konsonan selain itu. Nah, ketika ada huruf vokal yang membuka kata di dalam surah itu sebenarnya bisa diangkat. Misalnya I itu kan vokal. Nah, itu kemudian diangkat. Ri. Nah, kemudian yang bisa di sanreseng ini kan ada lagi re, itu bisa. Jadi ada teknik naik turunnya itu, kemudian ada yang datar, itu juga sangat penting sebenarnya diperhatikan. Huruf vokal dan huruf konsonan. Kita coba sekali lagi. Pasti bisa, Bu. Ayolah. Risan reseng muari ampulajeng matere nalimpo panguju. Sisa terakhir. Nalimpo panguju. Jadi yang pertama itu dibiarkan terangkat karena itu kalau kita kontekskan dengan artinya adalah yang dikelilingi cercaan. Coba bagian terakhirnya, Bu. Nalimpo panguju. Bagus. Oke, sekarang kita pindah ke Adit. 8. Ya. Tenaja bawangi wempom pinru risira nageme wema baju eja tulu telu wangi pamulan na pakan na muitasai mabit tetelaosoro. Jadi sebenarnya dari kalau kita kontekskan yang surah ini yang dibaca oleh Adin tadi, itu kan berbicara soal diikat dengan rambut si gadis yang dijadikan bokong. Jadi itu sebenarnya berbicara soal sia-sia saja bekal yang dibuat untuk orang-orang pengecut. Jadi itu sebenarnya berbicara tentang kesia-siaan. Nah, ketika dia berbicara tentang kesia-siaan, ada baiknya nada yang kita berikan di sana adalah nada-nada sarkas. Nah, nada sarkas itu bisa saja kita mulai dengan huruf vokal itu tadi. Vokalnya disarkaskan.
Najaba wengi wempong. Nah, bisa di patahan. Najaba wengi wempong Mpin ruri sira nageme mak baju eja tulu teluwangi pamulana pakana tasai mak bitetelao. Oke. Nah, sementara di surah ini yang ke bagian yang kedua tadi yang dibacakan itu kan berbicara tentang engkau akan melihatnya bertarung tak mengenal mundur. Artinya itu ada lagi berbeda dengan surat sebelumnya. Dia bernada malah justru bernada tinggi. Pilin tigakan tali perisai prajurit. Engkau akan melihatnya bertarung tak kenal mundur. Nah itu berarti itu mesti dibuat lebih bernada berani lagi. Coba bagian yang kedua. Tulu teluwangi pamulana pakana muitasai mak bitetelao soro. Kalau kita perhatikan sebenarnya baris kedua dari yang itu tuh yang kedua tadi muitasai mak bitetelao soro itu kan sebenarnya bisa teknik salah satu teknik pembacanya adalah merepetisi. Jadi misalnya teknik merepetisi itu adalah muitasai mak bitetelao soro. Nah, kemudian ketika kita mau repetisi berarti muitasai mak bitte koma mak bitte telau soro. Jadi ada karena kenapa penting dilakukan untuk model teks seperti ini karena dia membahas sesuatu yang berkaitan dengan keberanian. Jadi keberanian itu selalu terus diulang-ulang. Nah itu. Jadi coba pakai teknik yang Tulu teluwangi pamulana pakana muitasai mak bitte telau soro. Dengan teknik pembacaan seperti itu, maka di satu sisi yang mendengarkan akan merasakan pengulangan itu. Nah, itu salah satu teknik di antara sekian banyak teknik membaca surah. Jadi ada teknik repetisi, kemudian mengenal huruf konsonan dan vokal yang mana tinggi, yang mana rendah. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke Pak Panji. Mauna mamase ria joaraku teyawa lele sekorang eleawa matiri seko rilaing ede naoncong maseku. Itu tadi teks yang ke-10 ya. Nah, karena yang ke-10 tadi sebenarnya berbicara soal patron klien di masyarakat Bugis Makassar sebenarnya. Jadi antara konsep Joa dan Ajoareng. Untuk konsep pembacaannya sendiri
karena ini soal patron klien, cenderung sebenarnya datar, tidak ada penekanan di sana, penekanan yang berlebihan, cenderung datar. Kenapa seperti itu? Karena seringkali ini berbicara tentang struktur masyarakat dua kelas kan. Jadi ketika misalnya dibacakan cenderungkan datar, kemudian memberi penekanan tertentu di beberapa kata. Misalnya soal, kalau kita baca kan, walaupun aku merasa kekurangan dan miskin bersama pemimpinku, nah itu bisa dibaca cukup datar. Tapi poinnya yang ingin disampaikan adalah, aku tak mau pindah pemimpin. Nah itu yang ditinggikan. Jadi ada satu yang datar, kemudian yang ditinggikan bagian, aku tak mau pindah pemimpin. Coba kita mendengar. Gitu. Masih ria joaraku daya walele sekorang matiri seko rilai naon cong masih-masihku. Kita coba sekali lagi memberi nada yang lebih intim terhadap teks ini, coba. Masih dia joaraku daya walele sekorang lele awamatiri seko rilai naon cong masih-masihku. Oke. Sebenarnya secara nada sudah hampir dapat, cuman ada bagian-bagian tertentu yang masih mesti dipoles, terutama kedatarannya itu benar-benar datar, bukan datar yang bermaksud untuk memberi penekanan. Jadi ada suara datar yang memberi penekanan. Karena nada datar itu dibuat seakan-akan sebuah kepasrahan, nada datar yang berisi sebuah kepasrahan, tapi di satu sisi juga tidak memberi semacam ancaman, karena ini bicara soal patron klien kan. Nah, karena itu coba kita pindah dulu sambil dibaca-baca, supaya sebentar pas dibaca ulang bisa lebih menyala lagi. Oke, silakan Pak. Lutu biru mape waya katuju
jika kita mengkontekskan antara teks ini dengan sebenarnya kehidupan seorang nelayan, itu penting juga sebenarnya dikontekskan. Misalnya, coba bayangkan ketika kita pergi melaut, lalu ombak cukup bersahabat, angin cukup mendukung pelayaran, tetapi kita melihat ada orang di sana yang belum berusaha keras, sudah mengalah dan memilih mundur. Tangkapannya juga belum cukup banyak, lalu dia memilih mundur. Kira-kira seperti apa yang ada di bayangan Bapak melihat peristiwa seperti itu? Ya, terlalu cepat untuk menyerah begitu. Terlalu cepat untuk menyerah. Ada konteks. Cepat puas. Punya mungkin ya sudah merasa maksimal mungkin usahanya dengan tangkapan yang dia dapat. Itu sebenarnya persis apa yang ingin disampaikan oleh teks ini. Jadi nada yang kita bicarakan tentang nada-nada, dia pergi melihat peperangan, namun ternyata ketika dia sampai di medan perang, yang dia temukan adalah para prajurit itu hanya berdiam diri di dangau dan menjadi pengecut. Jadi kalau ada misalnya seorang yang memutuskan menjadi nelayan, lalu kemudian berlayar di tengah laut dengan asumsi bahwa dia mungkin akan mendapatkan cukup banyak ikan, lalu ternyata baru beberapa saat dia di laut, dia sudah menyerah. Dia kemudian lari dan memilih mundur. Nah, kira-kira dengan kejadian seperti itu, maka nada yang akan Bapak pilih membaca surah ini kira-kira seperti apa? Jadi coba kita ulangi dengan bayangan seperti itu tadi. Ada rasa kepengecutan di dalam sana. Oke, kita coba lagi satu kali. Coba baca bagian baris kedua dengan baris ketiga coba. Baris kedua hanya dengan baris ketiga. Mate waya patu dui malaga tumeana nasa Kenapa sebenarnya sebenarnya tadi saya meminta baris kedua dan baris ketiga karena di teks ini itu baris yang paling ketat sebenarnya untuk membicarakan soal kepengecutan itu tadi. Jadi dia mesti dibacakan memang dengan perasaan-perasaan kecemasan, kekhawatiran dan sedikit penyesalan mengapa kemudian ada orang-orang yang pergi berperang lalu hanya memutuskan di medan perang sebagai orang yang bersembunyi dan menjadi pengecut. Sekarang coba baris ketiga dengan baris keempat. Dengan di Parung Ede itu dikasih spasi pembacanya. Ketiga dengan keempat. Baris terakhir ini kan sebenarnya yang benar-benar menyinggung karakter pengecut itu. Jadi
makam Pulajengede itu sebenarnya konteksnya adalah pengecut. Nah, di bagian terakhir itu sebenarnya yang mesti lebih diketirkan lagi. Coba baris terakhir lagi sendiri. Makam Pulajengede. Nah, nada terakhirnya tadi Pak, kita ulang satu kali lagi. Nada terakhirnya pakai cengkok itu. Baris terakhir. Makam Pulajengede. Jadi ada kayak tiga baris di situ yang dibiarkan terus berbunyi, kemudian perlahan-lahan diam. Oke, terima kasih. Sebelum kita membaca teks terakhir, sebenarnya teman-teman sekalian sudah pernah mendengar pembacaan surah terlebih dahulu? Pernah dengar, Pak? Pernah dengar sebenarnya semua. Nah, pada dasarnya pembacaan surah itu kan dibacakan oleh satu orang dan yang menjadi pendengarnya adalah orang-orang di sekitarnya kan. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan berusaha untuk melakukan kolaborasi membaca satu surah terakhir itu. Jadi kita akan bersama-sama membaca surah. Kenapa kita memutuskan untuk membaca bersama-sama? Karena dari resisten kita secara pribadi tadi, yang kita ceritakan di awal kita ngobrol tadi, lalu kemudian bertemu dengan resistensi yang dilalui oleh Colik Puji, lalu kemudian dituliskan di Lontara Bilang ini. Nah, tibalah kita pada kesimpulan bahwa sejak zaman dulu sebenarnya peristiwa-peristiwa ini sangatlah alami, dihadapi oleh begitu banyak orang-orang sebelum kita. Lalu kemudian hanya ada dua orang, mereka yang kemudian memutuskan mengalah atau kalah dari resistensi yang dihadapi, ataukah menjadi orang-orang yang katakanlah misalnya seperti Colik Puji, berarti dia memilih berada di sisi yang lain. Nah, sisi yang lain dari Colik Puji di konteks ini adalah yang semua dituliskan di sini. Para pengecut, orang-orang yang sembunyi di medan perang, orang-orang yang lari ketika harus bertarung misalnya, atau orang-orang yang memilih mengkhianati misalnya pasukannya. Nah, kita kan tidak menemukan pengkhianatan semasa perang seperti itu. Kita mungkin menemukan pengkhianatan yang ada di kepala kita sendiri. Jadi misalnya kalau kita berdagang seperti ibu, kita berdagang dengan asumsi mungkin setelah 1 minggu barang ini laku, kemudian saya akan mengambil barang baru. Asumsi itu ternyata dikhianati oleh kenyataan misalnya. Jadi ternyata di kenyataan barang-barang dagangan yang kita jual baru habis setelah 2 minggu misalnya. Nah, peristiwa-peristiwa seperti itu kan sebenarnya yang berbeda hanyalah konteks ruangnya, konteks waktunya. Tetapi pada dasarnya kita mengalami apa yang dialami oleh Colik Puji juga. Tapi tentu saja Colik Puji dengan konsep yang lebih besar, karena dia berbicara tentang kebangsawanan dia, pasukan yang dia lihat bertarung, kenyataan yang mungkin dia dengar dari orang-orang yang pulang dari sebuah medan perang. Nah, silahkan buka bagian terakhir dari kertas yang dipegang teman-teman. Oke. Untuk pembacaan bersama ini, mari kita coba dengan nada kita coba dulu baca sebebas mungkin. Teman-teman baca sebebas mungkin, tidak perlu ada kita hanya butuh babak 1 2 3 kemudian mulai baca dengan gaya masing-masing saja. Sebentar kita akan mengulanginya sampai kita kemudian merasa cukup puas dengan itu. Oke. 1 2 3.
seperti yang kita dengar, perbedaan-perbedaan itu tidak masalah. Ada yang maju duluan membaca, ada yang kemudian terlambat mengakhiri, itu bukan masalah. Oke, jadi bebaskan diri teman-teman sampai kita bisa menemukan suara terbaik yang kita miliki bersama. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang mari kita mencoba pakai 3 nada. Nada 1, 2, 3. Misalnya yang ma pertama itu kan mauni. Jadi ma-nya itu pakai mauni. Sekarang kita tadi kan sudah mencoba 2 kali dengan cara pembacaan kita masing-masing kan. Nah sekarang mari kita coba memberi satu nada yang sudah sedikit mirip supaya kita menemukan kesan suara-suara kita masing-masing di dalam sana, tapi dengan nada yang sedikit beriringan ya. Jadi untuk itu kita akan memenggal 2 kata. Jadi mau nih mateleng itu pertama, jadi kita sambung aja. Kita sambung saja kan misalnya di situ mauni mateleng potong lo pina ajo arku potong lagi. Nah yang di bawah ini kan sebenarnya sawi telesang misalnya toh itu 1 baris muawa dibaca 1 kali, muawa juga dibaca 1 kali. Untuk bagian yang kedua kan, yang ketiga itu telenga pakai di situ menyambungnya supaya tetap nadanya terbaca kan pakai telengi telenga ompoi siomporenga. Nah itu. Jadi kita penggal hanya baris pertama yang kita pilih 2 kata. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Mauni mateleng lo pina ajo arku sawi telesang muawa sudah terasa nadanya kan teman-teman sekalian. Oke. Karena sudah ada nada-nada yang mirip seperti itu. Nah, poin lain di baris kedua itu kan sawi telesang, kemudian kita potong lalu hanya ada muawa kan. Nah, untuk mengimbangi karena sebelumnya ada 2 kata yang cukup panjang, maka untuk mengimbangi kita memberi muawa itu uaknya di belakang itu nada. Muawa. Nah, ada nada
supaya seimbang kan. Karena kalau kita tidak kasih seperti itu akan ganjil kedengarannya, karena yang sebelumnya 2 kata, lalu kemudian kita hanya 1 kata. Setuju? Oke, mari kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi sudah lebih padu lagi sebenarnya nadanya, cuman memang masih terasa ada kata yang mungkin teman-teman juga merasakan itu kan sebenarnya. Ada keganjilan-keganjilan yang terasa. Untuk menyiasati itu dan membangkitkan semangat kita bersama-sama membaca teks ini, mari kita coba berdiri.